Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Non-Islam dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Bekasi dengan Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita membahas terkait dengan temuan grup Facebook Fantasi Sedarah ya, yang memang masih ramai diperbincangkan. Maksudnya ini seperti apa sehingga membuat resah juga masyarakat, Pak Fuad? Ya, Mbak Ulfi Kandakta, kita benar-benar dikejutkan oleh temuan grup Facebook yang namanya Fantasi Sedarah. Jadi Fantasi Sedarah itu mereka sharing komunitas, berfantasi, pengalaman, kemudian mencari cara untuk berhubungan incest. Ini merinding kita bicaranya gitu ya. Grup, dan dahsyatnya itu sudah memiliki anggota 41.000. Baru-baru ini sudah ditangkap oleh kepolisian, gitu ya. Yeah. Mereka yang admin dari grup ini. Nah, ini kan luar biasa. Ada kelompok di medsos sudah mencapai 41.000 terang-terangan nih, berarti kan ini publik. Ya, mempromosikan dan mengajak orang untuk melakukan hubungan seks incest sedarah. Nah, fenomena ini tidak hanya mencerminkan krisis akhlak, saya kira, tapi juga memperlihatkan keterbatasan negara, keterbatasan masyarakat, dan keterbatasan platform digital dalam mencegah dan menangani penyimpangan seksual berbasis teknologi. Nah, saya mencatat paling tidak ada beberapa faktor, Mbak Ovi. Pertama kita lihat faktornya dulu. Kenapa sih bisa ada komunitas fantasi sedarah melalui medsos? Yang pertama, kita hidup di dunia digital, saya kira ini yang kita sebut dengan anonimitas. Jadi ketiadaan identitas itu ambigu. Orang boleh masuk menampilkan diri di medsos, di dunia online tanpa menunjukkan identitas yang asli. Jadi kita sebut dunia digital menciptakan topeng identitas. Jadi orang dapat menjadi siapapun, mengekspresikan fantasi menyimpang tanpa khawatir dikucilkan secara langsung. Dalam psikologi ini disebut dengan disosiasi identitas digital. Artinya perilaku di dunia maya tidak dihayati sebagai bagian dari moralitas diri. Jadi dia punya moralitas, tapi dia ekspresikan identitas dirinya di dunia maya terlepas dari moralitas dirinya. Jadi anonimitas membuat rasa malu dan takut akan hukuman sosial itu jadi hilang. Nah, ini yang menciptakan ruang berkembangnya komunitas seperti Fantasi Sedarah yang saling menguatkan dalam penyimpangan. Jadi karena ada orang yang mungkin punya penyimpangan seksual, lalu dia mencoba menyebarkan ini dalam media sosial. Kenapa dia mau melakukan ini? Karena identitasnya tidak jelas. Dia bisa menutup identitasnya tanpa diketahui oleh orang lain. Itu yang pertama. Kenapa muncul? Yang kedua, terutama bagi pelaku maupun yang terlibat dalam komunitas ini. Ini yang disebut dengan paparan pornografi ekstrim. Jadi pornografi itu salah satu pintu utama penyimpangan seksual. Ini yang disebut dengan efek eskalasi, desensitisasi. Artinya membuat pengguna membutuhkan konten yang lebih ekstrim dari waktu ke waktu agar tetap terasa terpuaskan, kan gitu. Pornografi dia merasa terpuaskan, lalu kemudian ketika konten yang konvensional tidak lagi memuaskan, mereka beralih ke kategori tabu seperti incest, kekerasan, atau pedofilia. Di barat itu kan udah macam-macam penyimpangan seksual, sudah homo, sudah lesbi, lalu kemudian ada threesome, orang bermain bertiga, ada swinger, bertukar pasangan. Jadi orang suami istri kemudian ketemu dengan temannya, sama-sama suami istri bertukar fantasi seksual. Ini kenapa? Karena paparan pornografi secara ekstrim. Ketika sudah tidak terpuaskan, dia mencari hal-hal yang lebih menyimpang, termasuk ya itu tadi pedofili. Ya, kepuasan orang melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, internet menyediakan konten ini secara bebas. Yang kita sebut dengan algoritma media sosial itu seringkali justru memperkuat paparan konten tersebut. Jadi itu faktor keduanya karena paparan pornografi ekstrim.
Yang ketiga, saya kira meskipun ini faktornya tidak langsung, kita bisa lihat secara makro, krisis moral nilai dalam keluarga. Jadi keluarga adalah unit sosial pertama, tempat seorang anak belajar nilai dan norma. Nah, ketika terjadi kegagalan dalam komunikasi keluarga, yang disebut orang tua disfungsi, dia mungkin juga karena kekerasan verbal, kemudian pengabaian emosional, dan mungkin, mohon maaf kalau saya sebutkan ini, poligami yang tidak sehat, yang tidak disiapkan, yang tidak benar-benar dikondisikan, gitu. Ini bisa menyebabkan anak-anak tumbuh tanpa internalisasi norma yang sehat. Dalam kondisi seperti ini, hubungan keluarga bisa rusak dan justru menjadi ruang tumbuhnya ketertarikan anak pada perilaku menyimpang seperti incest tadi. Kenapa? Karena tak ada batas yang jelas antara kasih sayang dan hasrat. Jadi tidak bisa membedakan hasrat seksual dengan kasih sayang, gitu. Jadi sekali lagi faktor yang ketiga, meskipun secara tidak langsung ikut membentuk grup Facebook yang disebut dengan fantasi sejarah, itu ada krisis moral di keluarga. Yang utamanya karena kegagalan mengkomunikasikan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Kemudian yang keempat tentu, ini karena kita perspektifnya agama, dalam sosiologi agama, penyimpangan seksual bisa dikaitkan dengan yang kita sebut hilangnya habitus keagamaan. Kebiasaan berpikir, merasa, bertindak yang dipandu oleh kesadaran keimanan. Dan dalam bahasa Islam ini hilangnya haya, rasa malu. Jadi ketika nilai agama hanya menjadi formalitas atau simbol luar, tidak menjadi bagian dari kesadaran batin, maka batas antara yang halal dan haram itu menjadi kabur. Banyak perilaku justru tetap mengklaim religius, tetapi memisahkan iman dari perilaku seksualnya. Nah, ini fenomena ketebelahan moralitas. Saya kira itu Mbak Ulfi. Ada beberapa faktor lagi, tapi yang paling utama saya kira itu tadi, pertama soal anonimitas di dunia digital, kemudian kedua paparan pornografi yang sangat ekstrim, yang ketiga ada problem krisis moral dalam keluarga, dan yang keempat ada kekosongan spiritualitas. Jadi hilangnya kesadaran tentang dosa. Begitu Mbak Ulfi. Baik. Terlepas dari apapun, tentu peran semuanya ya. Ini kan juga terkait dengan sedara, incest, dan sebagainya. Tentu harus mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat ya Pak tentang pernikahan, mana yang boleh dilakukan dengan siapa dan bagaimana begitu Pak. Tentu ini kan juga menjadi pembelajaran supaya tak ada hal-hal yang demikian begitu Pak. Ya, betul yang Mbak Ulfi sampaikan. Ini mungkin bisa kita bahas ketiadaan literasi seksual dan digital yang sehat. Jadi soal literasi seksual yang sehat yang seperti apa, lalu kemudian penggunaan digital yang sehat seperti apa. Nah, pendidikan seksual dan digital Indonesia itu memang sangat minim. Banyak orang tidak tahu bagaimana membangun hubungan yang sehat, memahami batas-batas tubuh dan privasi, menghindari jebakan digital gitu. Nah, tanpa pemahaman ini, orang mudah tergiring oleh konten atau komunitas yang menormalisasi penyimpangan. Ini kan istilahnya menormalisasi penyimpangan, gitu. Ada istilah yang menarik dalam ilmu sosial itu disebut dengan echo chamber atau ruang gema. Jadi fenomena di mana seseorang hanya terpapar dengan informasi, pendapat, atau ide yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Nah, ketika orang masuk ke komunitas fantasi sedarah, itu ya berbagai macam cerita, sharing, informasi, pengalaman orang yang melakukan penyimpangan seksual hubungan saudara dengan anak, dengan kakak, dengan ibu, dengan mungkin keponakan gitu ya. Itu jadi fantasi tersendiri dan orang makin penasaran gitu. Nah, inilah akhirnya menarik orang untuk masuk. Betul yang Mbak Ulfi katakan ini karena minimnya literasi seksual dan juga digital. Nah, orang tua misalnya soal literasi digital diberikan itu handphone, diberikan akses anak kepada media sosial secara membabi buta dan tidak ada pengontrolan secara berkala. Nah, jangan kaget misalnya kalau kemudian
anak itu sudah terlalu jauh tanpa kontrol orang tua. Nah, mereka yang masuk ke komunitas ini, kita sebut komunitas deviant, komunitas menyimpang itu, jadi merasa ada ruang yang aman. Nah, komunitas seperti Fantasi Sedara ini menyediakan rasa diterima, sense of belonging, bagi orang-orang dengan orientasi yang menyimpang. Jadi mereka merasa komunitas ini tidak menghakimi, bahkan mendukung. Iya. Ya, jadi mereka ada semacam kultur tersendiri. Kan kalau dalam konteks masyarakat yang biasa normal ini dihukum, dihakimi, kemudian tabu. Tapi begitu masuk komunitas ini, anonimitas, dia tidak menunjukkan identitas aslinya, tapi kemudian mendapatkan informasi yang itu tadi echo chamber, gema ruang. Mereka mendapatkan informasi satu arah saja. Semakin orang mengakses itu, semakin dia ikuti beritanya, informasinya, pengalamannya, dan tertutup itu informasi-informasi tentang seksual yang sehat. Apalagi kalau kemudian tumbuh dalam keluarga yang tidak menyadari pentingnya parenting seperti ini. Itu Mbak Ulfi. Nanti kita akan bicarakan gimana sebetulnya untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Memang tidak mudah, terutama mereka yang sudah masuk ke komunitas ini karena sudah terpapar dengan fantasi seksual yang menyimpang, yang saya kira ini bukan hanya orang yang awal. Ini tahapan orang yang sudah terpapar seksual secara ekstrim, bukan orang yang biasa saja. Karena dia akan tahu fantasi sedara. Meskipun kita tidak bisa mengatakan mereka yang masuk jadi komunitas ini otomatis pelaku, tidak. Tetapi dari situ kan akan bisa bergeser menjadi pelaku, gitu. Karena terpapar itu tadi secara ekstrim, cerita, fantasi, bayangan, kemudian pengalaman dari orang-orang yang pernah mengalami incest tersebut. Gitu Mbak Uti. Ya, kita berbicara terkait sedara, tentu kan ya mungkin bisa disahkan atau tidak nih Pak, ketika ada satu keluarga ada dua jenis kelamin ya, kakak adik laki perempuan, tentu orang tua pun juga harus menjelaskan kepada mereka bahwa ini harus begini, ini harus begitu, ketika sudah dewasa harus begini dan harus begitu. Haruskah dari dalam terlebih dahulu nih Pak untuk kita memupuk mereka rasa keagamaan dan rasa yang tidak boleh dan yang boleh, begitu Pak? Ya betul, ini kan memang sekali lagi pendidikan di keluarga itu yang paling utama, karena keluarga itu agen sosialisasi bagaimana orang tua menjelaskan norma dan nilai kepada anak-anak. Nah, Islam kan luar biasa, anak itu kalau udah umurnya sekian tuh dipisahkan laki dengan perempuan gitu ya, kemudian dipisahkan dari ruang orang tua, karena suami istri itu kan apapun boleh. Nah, itu tidak boleh. Anak yang belum cukup umur itu memasuki ruang kamarnya itu harus izin, karena aura ruang orang tua itu akan berbeda. Namanya suami istri ya. Itu harus dijaga betul. Islam menjaga anak itu atau anggota keluarga yang lain ketika masuk kamar orang tua itu harus minta izin. Ada 3 waktu yang tidak boleh mereka masuk sembarangan. Itu setelah subuh, kemudian ketika malam gitu ya, ketika siang, itu tidak boleh, karena itu ruang sangat privasi buat suami istri. Maka pendidikan itu mungkin tidak banyak dipahami oleh keluarga-keluarga atau keluarga muslim. Kemudian yang kedua, seringkali masih ya mungkin juga karena keterbatasan ruang gitu. Ekonomi anak laki anak perempuan anak laki anak perempuan dalam satu ruangan. Dan kemudian yang ketiga, orang tua tuh kurang sensitif bagaimana cara mendidik anak perempuan untuk berpakaian yang tertutup gitu. Karena mereka merasa karena sesama saudara ya aman. Padahal justru dari situlah awalnya. Justru kita harus memberikan pemahaman kepada anggota keluarga yang beda jenis gitu, bahwa mereka ketika sudah akil balik pun tidak boleh menyentuh bagian tubuh sembarangan. Karena kalau anggota keluarga kan paling ambigu antara kasih sayang, bercanda dengan hasrat, itu tidak bisa terdeteksi. Gitu ya. Ketika kakaknya misalnya yang laki-laki memeluk adiknya yang perempuan, padahal umurnya sudah akil balik, itu orang akan menganggap itu bercanda dalam anggota keluarga. Yang kedua, itu menunjukkan kasih sayangnya.
Padahal mungkin bisa saja itu hasrat tersembunyi dari lawan jenis masing-masing yang tidak terkontrol. Belum lagi hubungan orang tua dengan anak yang tidak terbuka dalam menjelaskan batasan-batasan. Yang Mbak Ulfi katakan itu betul, halal haramnya itu tidak jelas. Ya. Halal haram itu kan bukan cuma sekedar babi haram dimakan, tapi yang paling berat itu dalam proses keluarga menunjukkan nilai dan norma, karena itu kan ketegasan gitu ya. Apalagi dalam keluarga banyak sekali kasus perkosaan, kasus berzina di antara anggota keluarga terdekat. Perempuan itu banyak kasus korban pelecehan seksual itu justru dari orang-orang terdekat, dari bapak, dari paman, dari kakak. Kenapa? Karena itu tadi batasannya orang menganggap ketika berpelukan, ketika akrab dianggap ini bercanda. Yeah. Atau yang kedua, yaitu wajar karena masih satu keluarga gitu. Padahal sekali lagi boleh jadi di salah satu pihak itu sebetulnya hasrat seksual, bukan ekspresi bercanda, bukan juga ekspresi kasih sayang layaknya seorang kakak menjaga adiknya gitu. Nah ini memang parenting sangat penting untuk keluarga-keluarga Muslim, apalagi sekarang ditambah dengan dunia digital. Yeah. Gitu ya, ketika anak berkomunikasi dan mendapatkan parenting dalam tanda petik itu dari medsos, itu fantasi kan luar biasa gitu ya. Tanpa ada medsos saja sosialisasi yang salah itu bisa berakibat fatal. Sekarang dipercepat, fantasi seksual anak-anak misalnya umur 15-16 tahun, akses pornografi terus menerus gitu ya. Lalu kemudian tidak ada penyaluran. Nah ketika melihat adiknya atau kakaknya tidak menutup aurat dengan baik, itu bisa jadi pelampiasan. Mungkin terjadi pemaksaan, tapi sangat mungkin juga terjadi dalam tanda petik suka sama suka, karena mungkin si anak perempuannya juga terpapar media sosial yang sama. Jadi hasrat itu bukan cuma dari anak laki-laki, anak perempuan pun kalau terpapar pornografi secara ekstrim, nah, dia akan ya menumpahkannya mungkin pada saudara karena merasa ya aman karena sama kakaknya, dan itu akan kebablasan hubungan gitu. Gitu Mbak Ufi. Ya, ini kan sudah ada beberapa yang ditangkap polisi. Apakah mungkin ini akan memberikan efek jera ya? Tetapi kan secara psikologis mereka nih Pak, pelakunya, kemudian nanti bagaimana ketika selesai kemudian bersosialisasi dengan masyarakat, tentu kan ada hal-hal yang memang orang menganggapnya itu sebagai yang memalukan gitu Pak. Ya, saya kira ada beberapa tindakan yang harus dilakukan gitu ya. Kita lihat apa yang harus dilakukan. Ada tindakan hukum, ada tindakan teknis digital, lalu kemudian ada juga edukasi seksual dan literasi digital, dan ada peningkatan peran keluarga sebagai benteng moral, dan jangan lupa kampanye sosial, agama dan budaya, juga penanganan terhadap mereka yang sudah terpapar. Mereka yang sudah terpapar, terutama anak-anak yang remaja gitu ya, itu perlu ada semacam trauma healing, karena kita tidak tahu motif mereka yang bergabung ini, apakah memang pernah menjadi korban pelecehan seksual di masa kecilnya. Kalau korban, itu berpotensi kedepannya akan jadi pelaku. Yang kedua, mungkin bukan korban, tapi karena terpapar oleh pornografi yang sangat ekstrim, sehingga dia berselancar dengan sangat bebasnya. Ketemulah yang namanya curiosity, rasa ingin tahu, dia akan masuk ke sana. Jadi penanganan mereka, saya tidak tahu apakah nanti akan di terapi yang anggota 41.000 orang. Kayaknya nggak mungkin gitu, yang 41.000 orang di trace, lalu kemudian dilakukan trauma healing. Tapi yang jelas para pelakunya, adminnya terutama, memang harus diproses. Itu dilihat recordnya, apakah memang punya trauma masa kecil dengan keluarga. Itu bisa dijadikan profiling untuk penanganan kasus serupa di masa yang akan datang dan untuk mengantisipasi. Saya kira problemnya memang soal antisipasi, Mbak Ulfi Renata. Kasus-kasus seperti ini kan muncul karena aduan, gitu, aduan masyarakat. Kalau sudah 41.000, orang akan bertanya, kemana ini
Satgas Cyber. Ya. Kan Satgas Cyber cuma judi online, bukan cuma pornografi biasa. Nah ini kan ada penyimpangan seksual yang luar biasa. Jangan-jangan sudah ada kelompok menyimpang selain fantasi sedara. Mungkin ya grup seperti swinger tadi itu bertukar pasangan suami dengan istri dengan kawan atau dengan orang lain gitu. Itu Mbak Ulfi. Ya, baik. Tentunya juga edukasi kepada masyarakat dan lain sebagainya juga harus lebih paham lagi, Pak. Tentu kan harus ada orang-orang yang lebih paham untuk menjelaskan, gak hanya sekedar untuk melihat literasi dan sebagainya, Pak. Ya kalau sudah seperti ini harus ada upaya terkoordinasi yang inisiatifnya tentu pemerintah. Ya, berhubungan dengan ormas, dengan tokoh keagamaan. Karena kita butuhkan ada kampanye sosial, kampanye keagamaan, dan kampanye budaya. Yeah. Ini bukan cuma soal keagamaan. Semua agama pasti menolak yang namanya incest, gitu ya. Dan masalah sosial juga bukan cuma soal hubungan saudara, tapi ada problem yang mendasar soal parenting di keluarga. Dan yang ketiga soal budaya anonimitas itu sangat berbahaya di medsos karena orang bisa mengekspresikan apa saja yang dalam pikirannya dia tuangkan di ruang medsos, dan ketika ada orang yang punya kesamaan mereka akhirnya membentuk komunitas dan itu akan makin menyebar. Bayangkan, merinding kita dengarnya 41.000 anggota gitu ya, fantasi sedara. Kita tidak tahu sampai level mana, tapi yang jelas mereka sudah terpapar, minimal sudah terpapar dengan cerita-cerita, dengan fantasi-fantasi, dengan pengalaman-pengalaman orang yang sudah melakukan incest dalam grup itu. Gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi dan Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi dengan Herof Fuad.